Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel Sekolah Mengajar. Konten yang kamu tunggu akhirnya datang juga. Buat kamu yang sedang persiapan untuk mengikuti OSN yang tinggal menghitung hari, semoga video ini bisa jadi temen buat belajar. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa buat subscribe channel ini dan juga jangan lupa mampir di Instagram kita @belajarbiologi.id. Selamat belajar. Soalnya adalah radioisotop 14C ditambahkan ke dalam kultur alga. Dan kemudian, alga dibiarkan untuk melakukan fotosintesis. Setelah beberapa lama, lampu dimatikan dan alga dibiarkan dalam kondisi gelap. Grafik berikut menunjukkan jumlah relatif beberapa senyawa berlabel radioaktif selama periode eksperimen. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Kurva A menunjukkan perubahan kadar ribulosa bifosfat atau RUBP selama eksperimen. Baik, dari soal yang sudah kita baca, kita bisa tahu materi yang dibahas adalah tentang fotosintesis, di mana proses fotosintesis memiliki dua macam reaksi, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Oke, mari kita lihat prosesnya. Pada saat reaksi terang, terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia, seperti ATP dan juga NADPH, serta produk utamanya yaitu oksigen. ATP dan NADPH akan dijadikan sebagai sumber energi untuk melakukan reaksi gelap, sehingga tidak membutuhkan energi cahaya dalam proses reaksi gelap. Kembali lagi ke soal yang ditanyakan, kita diminta untuk menentukan apakah pernyataan kurva A menunjukkan perubahan kadar ribulosa bifosfat benar atau salah. Sebelumnya, RUBP sendiri adalah senyawa yang berfungsi untuk mengikat karbon dioksida pada reaksi gelap. Nah, kalau gitu kita langsung saja menuju ke proses reaksi gelap. Pada tahap reaksi gelap dimulai dengan proses fiksasi atau pengikatan CO2. Di mana molekul RUBP memfiksasi ataupun mengikat molekul CO2 dengan bantuan enzim Rubisco, sehingga terbentuk 6 molekul dengan 6 atom C yang tidak stabil. Keenam molekul tersebut kemudian dipecah menjadi 12 molekul 3-fosfogliserat. Dan otomatis jika pernyataan yang terdapat di soal menyebutkan bahwa kurva A menunjukkan perubahan kadar RUBP, maka pernyataan tersebut kurang tepat. Karena berdasarkan grafik, kurva A mengalami peningkatan. Sedangkan dalam proses sebelumnya, RUBP dipecah agar stabil. Hal tersebut tidak menunjukkan adanya peningkatan seperti yang ditunjukkan kurva A, melainkan kurva C yang menunjukkan perubahan kadar RUBP selama eksperimen. Oke, kita lanjutkan lagi proses fotosintesis pada tahap reaksi gelap. Setelah terakhir tadi terbentuk 3-fosfogliserat atau disingkat PGA, selanjutnya 12 molekul PGA tersebut akan mendapatkan 12 gugus fosfat dari ATP, sehingga terbentuk 1,3 bifosfogliserat. 12 molekul 1,3 bifosfogliserat juga akan menerima ion H+ dari NADPH, sehingga tereduksi menjadi 12 molekul gliseraldehid trifosfat atau PGAL. Kemudian 2 molekul PGAL tersebut akan bergabung membentuk 1 molekul glukosa. Dan terakhir, molekul-molekul PGAL yang tidak menjadi glukosa akan masuk ke dalam tahap regenerasi, yaitu tahap pembentukan RUBP kembali. Oke, kita baca soalnya terlebih dahulu. Pada soal nomor 13, kita ditunjukkan gambar berupa dua grafik yang menggambarkan perubahan kandungan DNA di dalam sel selama siklus sel. Pada soal tersebut, kita diminta untuk menentukan apakah pernyataan bahwa grafik A menggambarkan perubahan kandungan DNA mitokondria selama siklus sel benar atau salah. Sebelum kita menentukan benar atau salah, mari kita merefleksikan diri terlebih dahulu. Kita sebagai salah satu makhluk hidup tentunya mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Hal ini bisa kamu amati, kita
tumbuh dan juga berkembang mulai dari bayi, menjadi balita, kemudian remaja, hingga dewasa. Perubahan dari kita bayi hingga dewasa menunjukkan adanya pertumbuhan dan perkembangan sel. Sel sendiri dapat membelah melalui proses pembelahan dengan tujuan untuk reproduksi maupun regenerasi. Semua proses yang terjadi pada pembelahan diatur dalam siklus sel. Tahapan siklus sel dibagi menjadi dua fase utama, yaitu interfase dan mitosis. Bagian interfase merupakan awal dari terjadinya pembelahan. Interfase dibagi lagi menjadi tiga fase, yaitu gap 1 atau G1, fase sintesis, dan fase gap 2 atau G2. Oke, kita mulai dari tahap pertama yaitu fase gap 1. Fase ini disebut juga sebagai fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya. Selain itu, G1 memiliki peran untuk memonitor lingkungan eksternal. Jika lingkungan di luar sel belum memungkinkan untuk melakukan penggandaan organel, maka sel akan masuk ke fase istirahat atau G0. Selanjutnya, proses penggandaan kromosom yang terjadi pada fase sintesis. Pada fase sintesis, kromosom akan mengganda karena terjadinya replikasi DNA. Setelah replikasi DNA selesai pada fase sintesis, terjadi peningkatan sintesis protein pada fase gap 2. Pada fase gap 2, dilakukan sintesis berbagai protein yang dibutuhkan untuk pengaturan pertumbuhan sel dengan melibatkan proses transkripsi, yaitu proses sintesis mRNA dengan DNA sebagai cetakannya, dan akan dilanjutkan dengan proses translasi, yaitu pembentukan protein dengan mRNA sebagai cetakannya. Protein yang dibentuk dibutuhkan dalam proses persiapan untuk menuju fase pembelahan. Jika sudah, pembelahan sel terjadi pada fase M dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam pada sel mamalia. Kalau kita perhatikan, waktu pembelahan sel cukup singkat jika dibandingkan dengan waktu perbanyakan kromosom. Oke, cukup ya untuk mengingatkan kembali materi tentang siklus sel. Balik lagi ke soal, dari grafik A yang ditunjukkan, bisa kita lihat bahwa jumlah DNA mengalami peningkatan dari fase G1 dan terus meningkat pada fase sintesis. Dan puncaknya, jumlah DNA meningkat pada fase G2 dan setelah itu jumlah DNA pun ikut menurun. Hal tersebut menunjukkan proses replikasi tidak terjadi pada fase mitosis atau saat membelah, sehingga pernyataan tersebut pada soal adalah benar. Next, kita ke soal berikutnya. Soal nomor 14. Bentuknya masih sama, kita diminta untuk menentukan apakah pernyataan yang disebutkan benar atau salah. Dengan grafik yang sama dengan soal sebelumnya, nomor 14 menanyakan apakah grafik B menggambarkan perubahan kandungan DNA nukleus selama siklus sel. Dan jawabannya adalah benar. Kalau kamu cermati lagi, grafik A dan grafik B memiliki satu persamaan, yaitu jumlah DNA pada fase pembelahan atau fase M mengalami penurunan. Tetapi di antara grafik A dan grafik B terdapat perbedaan yang mencolok, yaitu pada fase G1 dan G2. Pada fase G1, jumlah DNA tidak mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan pada fase G1 tidak ada replikasi atau penggandaan DNA pada fase tersebut. Seperti yang sudah dipelajari, DNA yang terdapat di nukleus akan digandakan pada tahap sintesis atau fase S dan akan berhenti apabila memasuki fase G2 dan menurun pada fase M atau saat proses pembelahan. Berbeda dengan DNA mitokondria seperti pada grafik A yang terus meningkat dari fase G1 hingga G2. Dan perlu diingat bahwa organel-organel sel seperti mitokondria dan kloroplas memiliki DNA yang berbeda dengan DNA inti. Jadi, DNA tidak hanya ada pada nukleus saja, tetapi juga bisa ditemukan di mitokondria salah satunya.
Pada soal nomor 21, kita diminta menentukan apakah bunga A zigomorfik sedangkan bunga B aktinomorfik. Apakah pernyataan tersebut benar atau salah? Oke, mari kita bahas. Spesialisasi bunga melibatkan adanya perubahan struktural adaptif untuk menyesuaikan bentuk polen yang spesifik. Biasanya, bunga-bunga seperti ini memiliki bidang bagi atau simetri yang spesifik. Berdasarkan bidang baginya, bunga dapat dibedakan menjadi bunga aktinomorf. Bunga ini memiliki banyak bidang bagi atau radial simetri. Misalnya, bunga hibiscus rosasinensis atau kembang sepatu. Yang kedua, ada bunga zigomorf, yaitu bunga yang hanya memiliki satu bidang bagi. Atau mungkin istilah yang lebih familiar, zigomorf itu bersifat bilateral simetri. Contohnya adalah kelompok tanaman kacang-kacangan atau leguminosae. Balik lagi ke soal, pernyataan yang disebutkan menyatakan bahwa bunga A zigomorfik dan bunga B aktinomorfik. Pernyataan tersebut adalah salah, karena keduanya termasuk bunga aktinomorfik. Sedangkan pada pernyataan disebutkan bunga A adalah zigomorfik. Seperti uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, bunga yang ditampilkan baik bunga A maupun bunga B memiliki banyak bidang bagi, sehingga keduanya termasuk bunga aktinomorfik. Kita ke soal berikutnya. Tentukan apakah pernyataan posisi ovarium pada bunga A adalah inferior, sementara posisi ovarium pada bunga B adalah superior. Benar atau salah? Well, kalau soal sebelumnya berkaitan dengan jenis bunga ditinjau dari segi simetri, kali ini jenis bunga berdasarkan letak ovarium terhadap perhiasan bunga. Nah, berdasarkan posisi ovarium pada bunga, kita bisa bedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama, ada bunga hipogynous, yaitu bunga yang bagian calyx, corolla, dan stamennya menempel pada dasar bunga atau reseptakel di bawah gynecium. Tipe yang kedua disebut bunga perigynous, yaitu bunga dengan perhiasan bunga dan stamen yang sejajar dengan ovarium. Bagian reseptakel biasanya membentuk pemanjangan yang dinamakan hipantium. Hipantium ini berbentuk seperti cawan mengelilingi ovarium yang superus atau semi-inverus. Dan yang terakhir ada bunga epigynous, yaitu bunga yang memiliki perhiasan bunga dan stamen terletak di atas gynecium atau ovarium inverus. Setelah kita ulas tentang jenis bunga berdasarkan posisi ovariumnya, maka kita bisa lihat bunga yang ditunjukkan pada soal, baik bunga A maupun bunga B, posisi ovariumnya menempel di atas reseptakel, sehingga keduanya termasuk superior. Sehingga pernyataan tersebut adalah salah, karena disebutkan bunga A inferior, sedangkan bunga B superior. Seharusnya keduanya sama-sama superior. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal simulasi KSN Biologi nomor 33 hingga 36. Gambar berikut menunjukkan perkembangan zigot manusia, mulai dari fertilisasi hingga tahap blastosit akhir. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Jika dua sperma mempenetrasi membran sel telur saat fertilisasi, kembar dengan bagian tubuh yang menyatu akan dilahirkan. Benar atau salah? Sebelumnya perlu kita ingat, berdasarkan asal-usul zigot, kembar dibedakan menjadi dua, yaitu kembar fraternal, di mana pada saat proses ovulasi terkadang dapat melepaskan lebih dari satu sel telur. Dan selanjutnya, sel-sel telur tersebut dibuahi oleh sel-sel sperma dalam waktu yang bersamaan. Pada janin kembar fraternal mempunyai plasenta, tali pusar, dan kantong ketuban yang berbeda, sehingga memungkinkan anak kembar tersebut memiliki jenis kelamin, golongan darah, hingga wajah yang berbeda. Tipe yang kedua ada kembar identik atau monozigotik. Dari namanya sudah bisa kita tebak. Mono artinya satu, sehingga
Kembar identik terjadi ketika satu sel telur dibuahi oleh satu sperma yang menghasilkan satu zigot. Tetapi, dari satu zigot tersebut kemudian membelah menjadi dua embrio yang berbeda. Hingga pada akhirnya berkembang menjadi dua janin yang saling berbagi amnion atau plasenta yang sama. Meskipun berbagi plasenta, kembar identik biasanya memiliki tali pusar dan kantong ketuban yang berbeda. Lalu, apakah mungkin jika dua sperma mempenetrasi membran sel telur? Apakah pernyataan yang disebutkan pada soal 33 ini benar atau salah? Coba kita perhatikan artikel berikut ini. Kasus di mana bayi dilahirkan dengan satu badan tapi memiliki dua kepala sebenarnya pernah terjadi di Indonesia. Bayi yang lahir dengan kondisi tersebut dikenal dengan istilah kembar siam. Pada saat terjadi kehamilan atau gestasi dimulai dari proses fertilisasi atau pembuahan, di mana inti sel sperma bertemu dengan sel telur yang kemudian membentuk zigot. Selanjutnya zigot bergerak ke arah uterus atau rahim sambil terus membelah secara mitosis berkali-kali. Mulai dari membelah menjadi 2, 4, 8, 16 sel, hingga zigot mencapai 32 sel seperti buah arbai yang disebut dengan morula. Morula akan berkembang membentuk blastula, di mana sel-sel bagian dalam blastula akan membentuk janin. Sementara bagian luarnya akan membentuk trophoblas yang nantinya membentuk plasenta. Kemudian blastula akan terus bergerak menuju uterus hingga akhirnya terjadi proses implantasi atau perlekatan di dinding uterus. Berkaitan dengan pernyataan yang disebutkan pada soal, bayi kembar yang lahir dengan bagian tubuh yang menyatu sebenarnya bisa terjadi karena gangguan pembelahan yang tertunda atau delay. Jika pada kembar identik membutuhkan waktu 8 sampai 12 hari setelah pembuahan untuk berkembang menjadi organ, sementara itu, dilansir dari mayoclinic.org, pembelahan embrio yang seharusnya terjadi antara 8 hingga 12 hari, pada kasus kembar siam, pembelahan terjadi antara 13 hingga 15 hari setelah pembuahan. Akibatnya, proses pemisahannya berhenti sebelum proses selesai, sehingga masih ada bagian tubuh yang masih menyatu. Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan barusan, maka bisa disimpulkan jika penyebab kembar dengan bagian tubuh yang menyatu bisa disebabkan karena gangguan pembelahan. Sedangkan jika dua sperma masuk ke dalam sel telur secara bersamaan saat fertilisasi, maka hasilnya akan mengalami triploidi, yaitu kelebihan jumlah kromosom. Karena pada umumnya kromosom manusia berjumlah 23 pasang kromosom diploid. Kebanyakan bayi yang mengalami triploidi akan meninggal sebelum lahir atau ibu akan mengalami keguguran. Sehingga pernyataan pada soal nomor 33 kurang tepat. Kita menuju ke soal berikutnya, soal nomor 34. Dalam proses in vitro fertilization, embrio ditransfer ke uterus ibu pada tahap 2 sel. Benar atau salah? Oke. Fertilisasi in vitro merupakan salah satu dari teknik inseminasi buatan yang telah berkembang di dunia kedokteran. Dalam perkembangannya, istilah fertilisasi in vitro dikenal oleh masyarakat dengan istilah bayi tabung. Fertilisasi in vitro merupakan teknik pembuahan sperma suami dan sel telur istri yang disatukan di luar kandungan. Setidaknya ada 4 tahap dalam proses fertilisasi in vitro. Pertama, tahap induksi ovulasi. Tahap ini, istri akan diberi obat yang merangsang indung telur, sehingga dapat mengeluarkan banyak ovum. Tahap kedua, pengambilan sel telur. Biasanya dilakukan dengan operasi petik ovum. Jika sudah terdapat 3 folikel atau lebih dengan diameter 18 mm.
Selain dengan operasi, bisa juga dengan cara folikel yang tampak di layar ultrasonografi transvaginal ditusuk dengan jarum melalui vagina. Berikutnya, tahap fertilisasi sel telur. Setelah sel telur berhasil dikeluarkan, suami akan diminta sel spermanya dengan cara masturbasi maupun dengan prosedur pengambilan khusus. Selanjutnya, sel sperma ditempatkan bersama dengan satu sel telur dalam sebuah cawan khusus. Sel telur yang telah terbuai normal ditandai dengan adanya dua sel inti dan segera membelah menjadi embrio. Dan tahap keempat, tahap terakhir, pemindahan embrio. Jadi, embrio yang dinilai berkembang dengan baik akan ditanamkan dalam rahim ibu. Kembali ke soal yang ditanyakan, dalam proses in vitro fertilization, embrio ditransfer ke uterus ibu pada tahap 2 sel adalah tidak tepat karena embrio ditransfer ke dalam rongga uterus ibu dari cawan saat berbentuk morula atau blastula. Kita menuju ke soal berikutnya. Struktur A pada tahap blastosit awal akan membentuk fetus. Benar atau salah? Seperti yang sudah kita bahas pada bagian proses fertilisasi dan implantasi, bagian luar morula seperti yang ditunjukkan huruf A akan membentuk trofoblast, yang nantinya akan membentuk plasenta. Sehingga, pernyataan struktur A pada tahap blastosit awal akan membentuk fetus kurang tepat. Karena yang akan membentuk fetus atau janin adalah sel-sel bagian dalam. Nah, itu dia pembahasan soal simulasi KSN Biologi tahun 2021. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan konten ini ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya!